Pada saat ini, kelompok dan kekuatan etnis yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat dan berteriak dengan gila-gilaan. Di kejauhan, mata leluhur Yuanmo berangsur-angsur menjadi dingin, dia mendengus dingin, menatap Xiao Yao Zizun dan berkata dengan dingin, "Xiao Yao Zizun, aku tidak menyangka kamu juga menerobos ke alam transenden. Bagaimana mungkin alam semesta asli ini punya cukup kekuatan untuk Anda membuat terobosan?" Mata leluhur Yuanmo dingin, dan cahaya dingin yang tak ada habisnya serta ketidakpercayaan muncul di pupilnya. Dia akhirnya berhasil menembus detasemen di dunia bawah. Bagaimana Xiao Yao Zizun bisa menerobos? Apa yang tidak mungkin? Apakah hanya kamu yang diperbolehkan menerobos di dunia bawah, tapi aku tidak diizinkan menerobos di laut kosmik? Ucap Xiao Yao Zizun mencibir. Kamu pergi ke laut kosmik. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, Xiao Yao Zizun, meskipun kamu menerobos transendensi, lalu kenapa? Bahkan kamu tidak tahu keadaan apa yang telah dicapai leluhur ini sekarang. Pasukan Mingshan, semuanya, keluarlah bersamaku. Mengikuti teriakan tajam leluhur Yuanmo, pasukan pada tiba-tiba muncul di pusaran hitam di belakangnya, dan dengan ledakan, proyeksi orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah langsung turun ke seluruh dunia iblis. Dalam sekejap, dunia-dunia iblis dipenuhi dengan energi kematian yang menakjubkan. Meskipun orang-orang kuat dari dunia bawah ini hanyalah proyeksi dan tidak bisa langsung turun ke dunia iblis, bahkan satu proyeksi pun menyebabkan seluruh alam semesta asli bangkit tanpa henti dengan energi kematian. Dunia bawah adalah eksistensi khusus di lautan kosmik, dan kekuatan yang dikandungnya begitu kuat hingga dapat mencemari sebagian besar alam. Xiao Yao Zizun, matilah! Teriak leluhur Yuanmo meraung, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dia naik ke langit seperti bayangan iblis. Dalam sekejap, dia datang ke depan Xiao Yao Zizun dan menyerang dengan kuat. Kekuatan transenden yang mewakili energi kematian dunia bawah menyapu dalam sekejap, menutupi langit dan matahari. Ayo datanglah! Ucap Xiao Yao Zizun berteriak dingin dan berhadapan muka dengannya tanpa rasa takut sedikitpun. Kedua sosok itu bertabrakan dalam sekejap, menghancurkan kehampaan ratusan juta mil dalam sekejap. Kekuatan aturan awal seluruh alam semesta melonjak dengan gila-gilaan dan terus runtuh di bawah serangan kedua pria itu. Kedua master transenden itu begitu kuat sehingga mereka telah melampaui aturan laut kosmik. Di antara kepala, tangan, dan kaki mereka, dunia terkoyak oleh kehancuran yang gila-gilaan. Semua orang mengira ketika Xiao Yao Zizun kembali, leluhur Yuanmo akan mudah dihancurkan. Namun, setelah keduanya benar-benar bertarung, semua orang terkejut. Sosok Xiao Yao Zizun di hadapannya terus mundur, bahkan ia justru didesak dan dipukul oleh leluhur Yuanmo. Kamu benar-benar berhasil menembus transendensi puncak tingkat pertama. Raungan tak berujung bergema, dan tiba-tiba, sosok Xiao Yao Zizun terbang menjauh, menatap leluhur Yuanmo dengan kaget. Begitu mereka bertarung, dia merasa bahwa kekuatan leluhur Yuanmo jauh melampaui imajinasinya, dan dia jelas lebih kuat darinya dalam hal sumber energi. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat Anda miliki setelah memasuki transendensi tingkat pertama. Leluhur Yuanmo penuh dengan energi iblis dan tertawa keras, Xiao Yao Zizun, bahkan jika kamu menerobos transendensi, kamu tetap tidak akan menjadi lawanku. Hari ini, alam semesta asli ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, dia langsung membangkitkan energi kematian yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, kekuatan ratusan juta orang kuat di dunia bawah diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan sungai kematian yang luas lahir antara langit dan bumi. Segera setelah sungai kematian ini muncul, aturan kematian seluruh alam semesta asli sepertinya telah hilang, langsung digantikan oleh sungai kematian yang panjang ini. Sungai panjang itu bergulung dan menyebar ke segala penjuru alam semesta yang asli. Kemanapun sungai panjang kematian mengalir, seluruh langit dan bumi berubah menjadi dunia bawah, dan proyeksi orang-orang kuat di dunia bawah bisa tiba dalam sekejap. Leluhur Yuanmo sebenarnya ingin mengubah alam semesta asli ini menjadi tempat kematian total. Brengsek! Gumam Xiao Yao Zizun, hatinya tenggelam. Bahkan jika tingkat kultivasinya dapat mencegah leluhur Yuanmo membantai alam semesta asli, dia tidak dapat menghentikan penyebaran dunia bawah. Xiao Yao, terima saja kematianmu dengan patuh. Jangan khawatir, setelah kamu mati,
tubuhmu akan disempurnakan menjadi boneka mayat oleh leluhur ini dan menjadi piala leluhur ini. Dan kamu, seluruh alam semesta asli dan bahkan semua orang kuat di sini akan menjadi pelengkap leluhur ini. Ucap leluhur Yuanmo tertawa terbahak-bahak. Huff, Yang Mulia, Anda memiliki nada yang besar. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar, dan dengan ledakan, sebuah sungai panjang tiba-tiba muncul dari cakrawala di kejauhan. Dengan keras, sungai panjang takdir dan sungai panjang kematian leluhur Yuanmo bertabrakan dengan cepat. Keduanya terus larut dan saling berhadapan, mencegah energi gelap leluhur Yuanmo menyebar. Hah, siapa? Ucap leluhur Yuanmo terkejut, sebenarnya ada orang kuat transenden di alam semesta asli ini. Mungkinkah anak laki-laki itu, Qin Chen, yang juga telah mencapai transendensi? Dia tiba-tiba mengeluarkan suara, menoleh tiba-tiba, dan melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Dalam kehampaan gelap tak berujung, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, perlahan berjalan ke arah mereka, seluruh tubuh mereka bersinar terang. Tuan Chen. Apakah itu Tuan Chen? Di tengah kerumunan, budak hitam dan lainnya menatap dengan mata terbelalak dan tubuh mereka gemetar. Saat itu, Xiao Yao Zizun pergi bersama Tuan Muda Chen. Sekarang Xiao Yao Zizun telah kembali ke alam semesta asli, Tuan Muda Chen pasti telah kembali juga. Qin Chen, siapa itu? Leluhur Yuanmo, saya melihat bahwa Anda menjadi semakin tua dan menjadi lebih pikun, dan Anda bahkan tidak mengenali Master Sekte ini lagi. Terdengar cibiran, cahaya menyusut, dan kedua sosok itu muncul dengan jelas. Di hadapan semua orang, salah satunya adalah seorang lelaki tua berwajah kekanak-kanakan, dan yang lainnya adalah seorang wanita suci dan mulia. Wanita ini bertubuh montok dan penuh cita rasa dewasa. Master Sekte, melihat orang ini, Wuji Zizun tertegun sejenak. Budak hitam dan yang lainnya juga tercengang, karena mereka sama sekali tidak mengenal dua orang di depan mereka, dan mereka jelas bukan Chen Shao. Master Pavilion Tianji, itu kamu. Ucap leluhur Jian juga tercengang, menampakkan cahaya yang luar biasa. Saat itu, leluhur Jian dari Pavilion Pedang Tongtian, Master Sekte dari Pavilion Tianji, dan leluhur Tian Gong dikenal sebagai orang terkuat di teran yang paling dekat dengan transendensi. Di antara mereka, leluhur Tian Gong, untuk mengalahkan klan iblis, memikat musuh dalam-dalam dan mengambil risiko, dan langsung dibunuh oleh pasukan koalisi klan iblis dan klan gelap. Pada saat yang sama, dia juga menyebabkan kerusakan besar ke klan iblis dan klan kegelapan. Leluhur Jian dari Pavilion Pedang Tongtian menggunakan tubuhnya untuk menjelma Tao untuk menekan Kaisar Sitian dari keluarga kerajaan kegelapan, dan telah berperang melawan klan kegelapan sepanjang hidupnya. Hanya pemimpin Sekte Tianji yang tidak dapat melihat masa depan alam semesta asli dari sungai takdir yang panjang, jadi dia berkelana ke lubang hitam Gaia sendirian dan menuju laut kosmik, tidak pernah terdengar lagi. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini, dan dia telah menembus alam transendensi. Pada saat ini, orang-orang kuat kuno yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta asli tertegun sejenak. Master Pavilion Tianji masih hidup. Ketika berita ini tersebar, seluruh alam semesta terguncang. Ini adalah raksasa yang kuat dari zaman kuno. Dia meninggalkan reputasi yang sangat besar dalam sejarah alam semesta. Hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar namanya. Master Sekte, senang Anda kembali. Ucap Wuji Zizun penuh semangat, matanya basah. Tianji, aku tidak menyangka kamu akan menerobos transendensi. Hahaha, oke. Ucap leluhur Jian juga tertawa keras. Ketika Master Pavilion Tianji memasuki transendensi, mereka akan memiliki sosok transenden yang kuat di alam semesta asli mereka, dan kepercayaan diri mereka dalam melawan leluhur Yuanmo jelas akan berlipat ganda. Tianji, saya tidak menyangka begitu banyak orang di alam semesta asli ini yang mengenal Anda. Tampaknya Anda memiliki reputasi yang cukup baik di sini saat itu. Ucap pemimpin Sekte Linglong berjalan ke sisi Master Pavilion Tianji dan berkata sambil tersenyum, meringkuk di pelukan Master Pavilion Tianji. Penguasa Pavilion Tianji tertawa, memeluk pemimpin Sekte Linglong, dan berkata dengan senyum bangga, itu wajar, kamu bahkan tidak tahu siapa suamimu. Saat itu, suamimu ini terkenal selama berabad-abad di alam semesta asli ini. Kemanapun dia pergi, orang lain tidak memberi saya masalah besar, itu angka yang luar biasa.
Pemimpin Sekte Linglong mengangkat kepalanya dan memandang Master Pavilion Tianji dengan kagum dan berkata dengan lembut, "Suamiku, saya tahu bahwa Anda luar biasa." Master Pavilion Tianji tertawa. "Ini, Master Pavilion Tianji, sekarang kita menghadapi musuh yang kuat, bukankah kita harus lebih serius?" Di sampingnya, Xiao Yao Zizun memiliki garis hitam di wajahnya, dan dia tidak tahan lagi. Di sana, leluhur Yuanmo sedang menonton dengan penuh semangat. Uji Zizun dan yang lainnya juga bingung, mengapa pemimpin sekte pergi ke lautan alam semesta dan menjadi seperti ini. Pemimpin sekte sebelumnya sangat tenang bukan? Apalagi siapa wanita ini? Mungkinkah Master Sekte tersebut menemukan kekasih di lautan kosmik? Master Pavilion Tianji memandang ke arah Xiao Yao Zizun dan terkekeh, "Xiao Yao, jangan khawatir, itu hanya leluhur Yuanmo, saya bisa menjatuhkannya sendiri." "Mengapa repot-repot? Tidak masalah, saya akan menjatuhkannya dulu, lalu ngobrol lagi dengan teman lama." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Master Pavilion Tianji tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dengan keras, sungai besar takdir muncul di bawah kakinya, melonjak dengan cepat dan melintasi seluruh alam semesta asli dalam sekejap. Dalam satu langkah, Master Pavilion Tianji telah mengikuti sungai takdir menuju dunia tanpa akhir. "Leluhur Yuanmo, saat itu kamu memaksa sekte kami untuk meninggalkan alam semesta asli. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu untuk membalas keluhan masa lalu." Ucap Master Pavilion Tianji dikelilingi oleh kekuatan takdir dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan transendensi. Dengan kekuatan, raungan terdengar, dan rantai takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Rantai takdir ini diaktifkan oleh Master Pavilion Tianji, dan mereka bergegas menuju leluhur Yuanmo dalam sekejap. Kekuatan takdir menyegel langit dan menekan dunia. Rantai takdir yang luas tidak ada habisnya, dan setiap rantai berkembang dengan rune yang mengerikan. Rune ini mengandung kekuatan, transendensi, dan rune apapun dapat dengan mudah menghancurkan suatu alam. Selain itu, sungai takdir di kaki Master Pavilion Tianji juga melonjak dengan dahsyat, dan langsung bertabrakan dengan sungai kematian leluhur Yuanmo. Ketika kedua sungai itu bertabrakan, gelombang besar langsung bergejolak, dan dampak dari semburan itu dapat menghancurkan bintang. Kekuatan sungai dan rantainya melonjak, dan mereka langsung tiba di depan leluhur Yuanmo. Ekspresi leluhur Yuanmo tetap tidak berubah, dan dia tiba-tiba mencibir, "Tuan Pavilion Tianji, bukan giliranmu untuk menjadi sombong di hadapanku. Kekuatan takdir macam apa? Aku telah melampaui reinkarnasi takdir. Apakah kekuatan takdir ini juga layak untuk berhadapan dengan leluhur ini?" Cahaya tajam melintas di pupil leluhur Yuanmo, dan dia tiba-tiba meninju. Tangan besar leluhur Yuanmo berubah menjadi sungai besar Styx dalam sekejap, bertabrakan dengan rantai takdir yang memenuhi langit. Dalam sekejap, leluhur Yuanmo meraih rantai takdir ini dengan tangan besarnya, dan kemudian dengan sentakan tiba-tiba, rantai takdir ini hancur dalam sekejap. Kemudian, leluhur Yuanmo tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tidak baik. Guam Master Pavilion Tianji mengecilkan pupilnya. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan jejak leluhur Yuanmo. Bagaimana ini mungkin? Persepsi takdir. Teriak Master Pavilion Tianji meraung, dan kekuatan takdir yang tak terlihat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, bertahan di antara langit dan bumi. Ini adalah aturan uniknya, selama lawan masih ada di dunia ini, mustahil bisa lepas dari persepsinya tentang takdir. Namun, saat berikutnya, wajah Master Pavilion Tianji tiba-tiba berubah. Karena meskipun dia menggunakan indera takdirnya, dia masih tidak bisa melihat jejak leluhur Yuanmo. Hati-hati. Pada saat ini, Master Sekte Linglong tiba-tiba berteriak. Master Pavilion Tianji tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial yang mengerikan datang dari belakangnya. Penjaga takdir. Dia meraung, dan kekuatan sungai takdir yang tak berujung naik ke langit, langsung membungkusnya di dalamnya. Pada saat yang sama, Master Pavilion Tianji tiba-tiba meninju di belakangnya. Sungai besar itu mengalir deras seketika seperti tsunami yang meluapkan tepiannya. Namun, saat sungai panjang ini pecah, ia menemui rintangan yang menakutkan. Sungai Styx yang setinggi langit langsung terhalang di depannya, menghalangi sungai panjang takdirnya dalam sekejap. Sungai takdir langsung runtuh. Di balik sungai Styx, leluhur Yuanmo mencibir, "Tuan Pavilion Tianji, apakah ini metode Anda?"
Tampaknya Anda belum banyak berkembang selama bertahun-tahun di lautan kosmik. Saya khawatir Anda bahkan lebih buruk dari Xiao Yao Zizun. Begitu dia selesai berbicara, leluhur Yuanmo tiba-tiba meninju. Wajah Master Pavilion Tianji berubah drastis, dan dia buru-buru meletakkan tangannya di depan dada untuk mengaktifkan sumber takdir di tubuhnya. Saat berikutnya, tinju leluhur Yuanmo telah mengenai dia. Master Pavilion Tianji terbang mundur dengan kecepatan yang menakjubkan. Sepanjang jalan, kekosongan itu hancur lapis demi lapis. Dia terbang terbalik sejauh ratusan juta mil sebelum dia terhenti. Begitu dia berhenti, kekosongan jutaan mil di belakangnya itu langsung runtuh, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seteguk darah keluar dari mulut Master Pavilion Tianji. Melihat pemandangan ini, semua orang di kejauhan tercengang, dan ekspresi mereka langsung berubah menjadi batu. Ini, apa yang terjadi? Master Pavilion Tianji, yang sangat mengesankan sebelumnya, berhasil dipukul mundur oleh leluhur Yuanmo hanya dalam beberapa gerakan, dan bahkan muntah darah. Namun, bukankah Master Pavilion Tianji mengatakan sebelumnya bahwa dia telah menerobos ke alam transendensi? Bagaimana dia bisa terluka dengan mudah? Dalam kehampaan, leluhur Yuanmo memiliki senyum sinis di wajahnya. Tuan Pavilion Tianji, jangan melawan. Anda tidak dapat dengan mudah memahami semua yang saya alami di dunia bawah. Anda harus mati untuk saya. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, dan telapak tangannya yang besar hendak meremas Master Pavilion Tianji sepenuhnya dan menghancurkannya dengan keras. Dan saat itu juga, kamu juga ingin melukai laki-lakiku. Sebuah suara dingin tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, aliran cahaya warna-warni yang mengerikan datang ke sisi leluhur Yuanmo di beberapa titik. Segera setelah aliran cahaya ini muncul, leluhur Yuanmo merinding di sekujur tubuhnya. Itu muncul dalam sekejap. Aliran cahaya warna-warni ini pasti bisa memberinya ancaman yang fatal. Dalam krisis, leluhur Yuanmo tidak bisa mempedulikan hal lain. Dia buru-buru berhenti menyerang penguasa Pavilion Tianji, berbalik dan menyerang aliran cahaya warna-warni dengan telapak tangannya. Dengan raungan, dua kekuatan mengerikan meledak di kehampaan. Leluhur Yuanmo langsung mundur di bawah gelombang kejut dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Di depan, wanita yang tadinya meringkuk di pelukan Master Pavilion Tianji bergoyang dan mendatangi Master Pavilion Tianji. Dia bertanya dengan prihatin, "Tianji, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," ucap Master Pavilion Tianji buru-buru melambaikan tangannya, merasa takut sesaat. Jika pemimpin Sekte Linglong tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia mungkin dalam bahaya. "Linglong, terima kasih," ucap Master Pavilion Tianji memandang pemimpin Sekte Linglong dengan penuh kasih sayang, lalu menoleh untuk melihat leluhur Yuanmo, tetapi saat ini, tidak ada relaksasi di matanya, tetapi hanya kesungguhan yang tak ada habisnya. "Tianji, kamu terluka," ucap pemimpin Sekte Linglong mengusap darah dari sudut mulut Master Pavilion Tianji. Sedikit rasa sakit melintas jauh di matanya, dan kemudian berbalik untuk melihat leluhur Yuanmo. "Kamu berani menyentuh lelakiku," ucap pemimpin Sekte Linglong melangkah maju, dan dalam sekejap, seluruh kehampaan alam semesta asli mendidih, dan kekuatan yang mewakili nafas segala sesuatu menyebar ke seluruh dunia. "Siapa Anda?" ucap leluhur Yuanmo memandang pemimpin Sekte Linglong dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia merasakan aura ancaman yang kuat dari tubuh pemimpin Sekte Linglong. "Siapa aku? Aku adalah pemimpin Sekte Ilahi Linglong di domain ke-13 Hainan di alam semesta. Kamu, seekor semut di alam semesta asli, berani menyentuh orang-orangku dan mencari kematian." Setelah pemimpin Sekte Linglong selesai berbicara, seluruh sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, cahaya pelangi warna-warni yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar leluhur Yuanmo. Cahaya pelangi ini melesat ke arahnya dengan cepat, benar-benar melelehkan energi iblis dan energi dunia bawah di tubuhnya. "Kekuatan ini, mungkinkah transenden tingkat kedua?" gumam leluhur Yuanmo terkejut, jejak keganasan melintas di wajahnya, dan esensi di tubuhnya terbakar dalam sekejap. Seluruh tubuhnya langsung menjadi sangat menjulang tinggi, dan dia benar-benar menahan serangan dari pemimpin Sekte Linglong. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang besar dan berteriak dengan marah, "Pinjamkan aku kekuatan dunia bawah." Dalam sekejap, proyeksi orang kuat dunia bawah.
yang tak terhitung jumlahnya membangkitkan serangkaian energi dunia bawah yang menakjubkan. Energi dunia bawah yang besar bergabung ke dalam tubuh leluhur Yuanmo dalam sekejap, dan aturan kematian melonjak ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Serangan pemimpin sekte Linglong mendarat di leluhur Yuanmo, membuatnya langsung terbang menjauh. Namun, tak lama kemudian, tubuh fisik leluhur Yuanmo pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selain itu, energi gelap di tubuh leluhur Yuanmo juga mencegah cahaya ilahi Linglong dari pemimpin sekte Linglong menyerang tubuhnya. Wajah pemimpin sekte Linglong sedikit berubah, dan nafas dunia bawah ini benar-benar menghentikan serangannya. Transendensi puncak tingkat pertama, gumam pemimpin sekte Linglong, matanya menyipit. Dia tidak pernah menyangka bahwa di alam semesta asli yang kecil ini, akan ada master transendensi tingkat tertinggi. Huff. Kamu belum mencapai transendensi tingkat kedua, yang membuat takut leluhur ini. Ucap leluhur Yuanmo menghela nafas lega. Baru saja, dia hampir mengira bahwa pemimpin sekte Linglong adalah transenden tingkat kedua. Huff, bahkan jika aku belum sepenuhnya menyentuh transendensi tingkat kedua, membunuhmu sudah cukup. Ucap pemimpin sekte Linglong mendengus dingin. Dalam sekejap, dia bertarung melawan leluhur Yuanmo. Dan ketika pemimpin sekte Linglong dan leluhur Yuanmo bertarung dengan gila-gilaan. Di wilayah bintang 13 selatan. Di benua gelap, seluruh benua gelap meraung dengan keras, dan sumber kegelapan yang tak ada habisnya dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Sangguan Waner, sepenuhnya menyatu dengan Sangguan Waner. Apakah ini sumber kegelapan? Gumam Sangguan Waner tersenyum lembut dan melihat ke samping Qin Chen. Saya telah mengendalikan sumber benua gelap ini dan dapat membuka jalan menuju alam semesta asli kapan saja. Qin Chen mengangguk, dengan sedikit kelembutan muncul di matanya, dia tidak tahu seperti apa alam semesta asli sekarang, dan apakah semua orang baik-baik saja. Dia menoleh untuk melihat ke arah Si Kongzhen, pimpin jalan dan bawa kami ke jalan di mana kamu memasuki benua Heiyu di alam semesta asli. Ayo segera berangkat. Saat itu, ketika benua hitam menginvasi alam semesta asli, sebuah jalan terbuka yang menghubungkan benua Heiyu dengan dunia iblis. Sekarang jika Anda ingin kembali ke alam semesta asli, tidak diragukan lagi cara tercepat untuk melewati bagian itu, yang mana menghemat banyak usaha. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah bahwa lorong itu tidak kuat dan tidak dapat menampung begitu banyak orang super kuat, tetapi dengan keadaan ruang Qin Chen saat ini, mungkin bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Baik tuanku, ucap Si Kongzhen mengangguk, lalu memandang Si Kong Anyun, saya akan memimpin jalan. Anda bisa menjelaskannya kepada Tuan An di jalan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, sebelum Qin Chen dapat berbicara, tubuh Si Kongzhen bergoyang dan dia sudah terbang ke depan, sementara Lin Yuan Zizun dan yang lainnya juga terbang ke depan dengan penuh minat. Si Kong Anyun mendatangi Qin Chen dan dengan takut-takut berkata, Tuan muda. Pada saat ini, mengingat apa yang terjadi di dunia iblis benua Heiyu, dia masih merasakan perasaan seperti mimpi meskipun sudah lama sekali. Di sampingnya, mata Tuan Istana Anyu membelalak. Sial, apa maksud orang-orang dari benua gelap ini? Si Kong Anyun gemetar saat ditatap oleh penguasa Istana Anyu dengan sikap acuh tak acuh, hanya aura tak kasat mata yang membuatnya merasa seperti akan kehilangan jiwanya. Qin Chen mengerutkan kening dan melirik ke arah Tuan Istana Anyu. Ekspresi Tuan Istana Anyu membeku dan dia buru-buru menahan napas. Si Kong Anyun buru-buru berkata, jangan khawatir, semuanya. Saya adalah pelayan Tuan muda di benua Heiyu. Sekarang di benua hitam, saya hanya melakukan yang terbaik untuk menemani dan menjelaskan kepada Tuan muda. Tidak ada maksud lain, ucap Si Kong Anyun buru-buru menjelaskan. Dia tidak berani membuat kesalahan apapun di depan orang-orang kuat di sekitar Qin Chen. Terlebih lagi, Sangguan Waner dan yang lainnya juga ada di sini sekarang. Dia terlihat seperti wanita tuan muda, jadi wajar saja dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Memikirkan tentang itu, dengan statusnya saat ini, bagaimana dia bisa layak menjadi pendamping tuan muda? Selama tuan muda bisa bersikap baik padanya, dia akan puas. Qin Chen melirik Si Kong Anyun dan menghela nafas pelan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Si Kongzhen. Kini nasib klan kegelapan ada di tangannya, dan Si Kong Anyun telah menjadi pembantunya selama beberapa waktu. Tentu saja Si Kongzhen ingin Si Kong Anyun memiliki hubungan yang baik dengannya.
Ia bahkan ingin memanjakan Sikong Anyun. Meski pihak lain hanyalah salah satu pelayannya dari segi gelar, di beberapa tempat, ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah pelayan di kamar yang sama. Tapi, apakah aku akan menjadi orang seperti itu? Itu hanya omong kosong. Kamu yang memimpin, kata Qin Chen dengan lembut. Baik tuan muda, ucap Sikong Anyun buru-buru memimpin semua orang untuk terbang ke depan. Qin Chen berbalik dan memegang tangan Sisi, berkata dengan lembut, ayo pergi. Chen Sisi tersenyum dan terbang bersama Qin Chen. Hari ini, Qin Chen tidak punya pikiran, dia hanya ingin kembali ke alam semesta asli secepat mungkin, pergi ke dunia bawah, dan menyelesaikan luka Chen Sisi. Dengan kecepatan Qin Chen, melintasi seluruh benua hitam pun tidak akan memakan banyak waktu. Hanya setengah jam kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di kehampaan di benua hitam. Begitu dia berhenti, Sikong Zhen memperkenalkan, Tuan An, saat itu, kami turun ke alam semesta asli dari sini. Namun, jalur ini sangat lemah saat itu, dan sumber alam semesta asli akan memiliki perlawanan yang sangat kuat terhadap gangguan eksternal. Dengan kekuatan perlawanan, kita mungkin dapat dengan mudah masuk tanpa melepaskan diri, tetapi jika begitu banyak orang kuat transenden masuk, saya khawatir saluran tersebut akan runtuh seketika. Qin Chen mengangguk. Sikong Anyun sudah menyampaikan berita ini kepadanya dalam perjalanan. Waner, datang dan buka lorong itu, kata Qin Chen dengan ringan. Waner mengangguk, mengaktifkan sumber di tubuhnya, dan dengan keras, dalam sekejap, kekuatan sumber aturan tertinggi dari seluruh benua gelap berkumpul satu demi satu. Sebuah pusaran luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya, dan pusaran ruang gelap terus masuk semakin dalam, menuju ke kehampaan yang tidak diketahui. Meskipun lorong ini sangat panjang dan tak terduga, saat dibuka, Qin Chen segera merasakan nafas bersahabat datang dari ujung lorong yang jauh. Itulah nafas alam semesta yang asli. Semuanya, ayo pergi, ucap Qin Chen memberi perintah, dan sekelompok orang memasuki alam semesta asli dan menghilang dalam sekejap. Melihat Qin Chen dan yang lainnya menghilang ke dalam lorong, Sikong Zhen dan yang lainnya merasa tersesat. Dia melirik ke arah Sikong Anyun dan menghela nafas, Anyun, kamu melewatkan sesuatu, dan kamu benar-benar melewatkannya. Sikong Anyun menunduk dan tetap diam. Mungkin, saat itu di benua Heiyu, dia masih memiliki kemungkinan untuk bersama Qin Chen, tapi sekarang, kesenjangan antara keduanya telah menjadi kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Di saluran luar angkasa, Qin Chen memimpin semua orang untuk terbang dengan cepat. Sepanjang jalan, Qin Chen terus mendesak aturan ruang untuk memperkuat lorong, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan aura begitu banyak dari mereka. Kita masih punya waktu setengah jam untuk pergi ke alam semesta asli. Ucap Qin Chen merasakan aura familiar di akhir lorong dan berkata dalam hati, jika bukan untuk tujuan mengkonsolidasikan kekosongan dan mencegahnya runtuh, dengan kecepatan Qin Chen, mereka mungkin bisa turun ke alam semesta asli dalam hitungan detik. Kini, hal itu hanya bisa terwujud sedikit demi sedikit. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya bergegas ke alam semesta asli. Di alam semesta asli, raungan yang menakjubkan bergema, dan leluhur Yuan Mo terbang mundur. Energi iblis di sekujur tubuhnya hancur. Sebuah celah langsung muncul di dadanya, dan tubuhnya hampir roboh karena pukulan itu. Xiao Yao Zizun, apakah kamu masih berbicara tentang etika seni bela diri? Teriak leluhur Yuan Mo memantapkan tubuhnya dan melihat ketiga orang yang mengelilinginya, Xiao Yao Zizun, Master Pavilion Tianji, dan Master Sekte Linglong, matanya menjadi dingin dan dia mengutuk dengan keras. Ketiga orang ini tidak bisa saling mengalahkan, tetapi mereka bersatu. Master Pavilion Tianji mencibir, leluhur Yuan Mo, etika bela diri macam apa yang saya perlukan untuk menghadapi orang seperti Anda ini? Mengapa Anda tidak berbicara tentang etika bela diri ketika Anda berkolusi dengan klan kegelapan? Ayo, hancurkan dia, ucap Master Pavilion Tianji mencibir, maju selangkah, dan sungai takdir yang luas muncul di depannya. Master Pavilion Tianji meraih sungai takdir dan menyerang leluhur Yuan Mo dengan keras. Di samping, tubuh Xiao Yao Zizun bergoyang dan bergerak seketika. Menara Huangtian diaktifkan. Menara Huangtian meledak menjadi cahaya berkabut. Energi kekacauan yang tak ada habisnya melonjak ke langit, seperti gelombang tak berujung, dan dengan ganas bergerak menuju leluhur Yuan Mo. Adapun pemimpin Sekte Linglong,
seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan sinar cahaya warna-warni menyelimuti segala arah, seperti bilah tajam, menusuk dengan ganas ke tubuh leluhur Yuanmo. Darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat dari tubuh leluhur Yuanmo secara instan, membakar kehampaan. Oke, ambil kesempatan ini untuk membunuh orang ini. Ucap Master Pavilion Tianji meningkatkan serangannya, dan sungai takdir menari dengan liar, dan terus-menerus menghantam. Setelah mengetahui bahwa pemimpin Sekte Linglong tidak dapat mengalahkan leluhur Yuanmo dalam waktu singkat, Master Pavilion Tianji dan Xiao Yao Zizun juga mengambil tindakan secara langsung. 3 Master Transcendent bergabung dan segera membuat leluhur Yuanmo mundur dengan mantap, tidak dapat mendukung sama sekali. Sial, kamu memaksaku melakukan ini. Ucap leluhur Yuanmo dengan dingin. Melihat dirinya hendak dipukuli sampai mati oleh ketiga orang, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas, dan dengan keras, kristal tengkorak hitam keluar dari tubuhnya, melayang di langit dan bumi dalam sekejap. Saat kristal tengkorak muncul, nafas kematian memenuhi udara yang membuat takut semua makhluk di alam semesta asli. Dalam sekejap, seluruh alam semesta asli akan berubah menjadi dunia bawah sedikit demi sedikit.